Ikutan war konser K-pop atau beli laptop baru ya? Kalau uangnya cuma 5 juta, mana nih yang harus diprioritasin duluan? Sering ngalamin dilema kayak gini nggak sih? Pastinya, kamu merasa keduanya penting kan? Pilihan satu bisa jadi pengalaman sekali seumur hidup ketemu sama biasmu. Tapi, opsi satu lagi bisa bikin tugas lebih cepat, nggak perlu pinjam laptop lagi deh. Terus, gimana ya caranya menentukan prioritas keuangan kita? Yuk, kita tanyakan Mas yang satu ini, Maslow. Kalau mau tahu jawabannya, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya. Kalau kita tanyakan Abraham Maslow tentang bagaimana menentukan prioritas keuangan, beliau akan mengurutkannya sesuai dengan piramida hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan juga dijelaskan oleh Ibu Kartini Suri, Senior Fellow CHIPS dalam cuplikan ini. Salah satunya adalah mulai menata ulang dalam skala atau yang kita biasanya namakan adalah hierarki gitu ya. Jadi kalau biasanya kenal dengan hierarchy of needs ataupun hierarki kebutuhan, kurang lebih sama seperti itu sebetulnya. Jadi kita harus buat prioritas yang mana yang terlebih dahulu, lalu lakukan sebenarnya tidak hanya sesederhana melakukan pencatatan pengeluaran ataupun pemasukan, tetapi juga di dalam hierarchy of needs itu juga harus membuat suatu pencatatan bagaimana cara kita akan mencapainya. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa kategorikan kebutuhan-kebutuhan ini menjadi 3, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan psikologis, dan pemenuhan kebutuhan pribadi. Pertama, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan lainnya, seperti makan, tempat tinggal, dan akses terhadap air bersih. Kalau kamu sudah mulai hidup mandiri, kebutuhan ini udah nggak bisa disubsidi orang tua lagi. Makanya, buat memenuhi kebutuhan ini, pastinya kamu harus mempunyai penghasilan, bisa lewat bekerja atau buka usaha. Kamu juga pasti ingin memenuhi rasa aman dari ancaman kemiskinan atau sakit kan? Untuk itu, kamu perlu memiliki dana darurat dan asuransi. Kedua, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis seperti koneksi dengan individu lainnya bisa dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan sosial atau rekreasi. Misalnya, pergi nongkrong, atau ikut workshop kreatif bareng sahabat-sahabat. Kebutuhan psikologis lainnya misalnya memenuhi rasa harga diri atau pencapaian. Pencapaian yang dimaksud nggak selalu harus besar. Misalnya kamu berhasil membeli sepatu inceran dari hasil nabung tiap bulan selama setahun. Pasti kamu akan lebih bangga atas usahamu kan? Terakhir, pemenuhan kebutuhan diri. Jika kamu sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, kamu bisa mengeksplor potensi dirimu yang belum sempat dilakukan. Misalnya mantan presiden kita, SBY, yang memutuskan untuk menjadi pelukis setelah selesai menjabat. Atau karena sudah punya waktu luang, kamu bisa ikut kegiatan volunteer yang sesuai dengan nilai-nilai yang kamu percayai. Setelah pembahasan hierarki kebutuhan tadi, mana nih yang jadi prioritas? Tetap beli tiket konser atau beli laptop dulu ya? Kita dapat mengentertain keinginan kita itu tentunya pasti kalau kita sudah memastikan tujuan keuangan kita sudah tercapai dengan baik, gitu ya. Sekarang, kamu bisa cari tahu lebih banyak tentang dasar keuangan hingga simulasikan tujuan keuangan lewat game Monetory. Yuk, perluas wawasan keuanganmu, download Monetory sekarang! Biar nggak ketinggalan video lainnya, jangan lupa subscribe CHIPS Learning Hub.